Baik, saya lanjut tadi, Bapak Ibu. Pada sesi ini eh, akan disampaikan mengenai manajemen fasilitas dan keselamatan. Karena sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa sarana prasarana ini bukan hanya suatu kesiapan dan persyaratan saja, tetapi lebih kepada bagaimana kita memastikan keselamatan, resiko yang mungkin dan bisa terjadi apabila kita tidak memanage dengan baik dan benar. Silakan next. Fasilitas fisik rumah sakit ini harus dikelola secara efektif. Mengapa demikian? Karena untuk mengurangi dan mengendalikan bahaya risiko yang mungkin dan sangat sering terjadi di rumah sakit. Nah, pengelolaan yang efektif ini mencakup perencanaan, pendidikan, dan pemantauan. Serta juga diingatkan bahwa entitas non-rumah sakit yang terkadang mungkin terlupakan berupa kantin, tenan-tenan lainnya wajib juga mematuhi peraturan serta rumah sakit perlu membentuk satuan kerja yang untuk memantau dan tanpa memandang ukuran, rumah sakit harus mematuhi ketentuan dan peraturan umum yang berlaku. Ini sebagai gambaran umum dari awal presentasi. Silakan. MFK. Jadi kalau kita perhatikan kata-kata manajemen untuk keselamatan dari pasien di sini, ada poin-poin penting yang harus kita ingat bahwa kepemimpinan dan perencanaan ini sangat-sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita memperhatikan mengenai poin pertama tersebut. Ada 7 program. Pertama tentang keselamatan, kedua keamanan, pengelolaan B3, proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, penanganan kedaruratan bencana. Ini merupakan 7 program utama dari MFK yang tentu nanti tanpa memandang besar kecil rumah sakit, kita harus pastikan pengelolaan 7 program tersebut. Dan selain itu juga rumah sakit harus memastikan mengenai konstruksi dan renovasi yang terkadang mungkin terlupakan ketika melakukan renovasi itu kurang terpikirkan adanya gangguan-gangguan yang dapat berakibat dan mengakibatkan terjadinya permasalahan pada staf maupun pasien. Nah, pada MFK ini juga diingatkan mengenai perlunya pelatihan. Jadi tentunya pengetahuan saja tidak cukup bila tanpa pelatihan dan simulasi. Lanjut, next, next. Bicara mengenai MFK, maaf, boleh mundur lagi. Ya, kembali. Ya, bicara mengenai MFK, kalau kita perhatikan bahwa rumah sakit beserta lingkungannya itu sangat-sangat luas dan memerlukan perhatian khusus. Ya, karena rumah sakit tentunya berbeda dengan bangunan lainnya, walaupun hotel yang mewah ya, karena kita ada yang namanya sistem gas yang oksigen tentunya di sini, termasuk sistem keamanan yang lain yang mungkin tidak ada di rumah sakit. Dan oleh karena itu perlu ada program MFK yang harus melingkupi bangunan, gedung, serta lingkungan di rumah sakit, yaitu berupa keamanan, keselamatan, B3, dan seterusnya. Dan juga kita perlu pastikan ada orang-orang khusus, program-program dan pelatihan yang harus dikerjakan, sehingga rumah sakit beserta lingkungannya itu kita bisa pastikan keamanan, keselamatan, dan juga lainnya. Lanjut. Tentu dalam MFK kita harus pastikan tidak hanya skop besar saja, tetapi kalau kita lihat di rumah sakit ini banyak sekali terdiri dari unit-unit departemen mungkin di tempat Bapak Ibu atau instalasi namanya. IGD, ICU, rawat inap, rawat jalan, semua harus dipastikan MFK-nya. Dan MFK ini tentunya tidak bisa terkotak-kotak Bapak Ibu. Kalau kita bicara keselamatan, tentu keselamatan mulai IGD sampai dengan rawat inap, radiologi sampai dengan pasien pulang. Begitu juga keamanan, limbah, proteksi kebakaran, dan lain-lain. Oleh karena itu, next, MFK ini harus dilakukan secara integrated, ya, harus berkesinambungan bersama-sama terkoordinasi. Next. Dalam MFK 1 ini dibicarakan mengenai kepemimpinan dan perencanaan. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa rumah sakit punya persyaratan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan,
prasarana peralatan. Kalau kita tahu tentang MK 40 tahun 2022 yang bicara mengenai sarana prasarana. Dan selain itu juga dari Undang-Undang 17 2023 banyak poin-poin yang menekankan mengenai MFK, fasilitas kepastian dari pelayanan yang harus kita berikan kepada pasien. Nah, untuk itu dalam menjaga fasilitas lingkungan, kita harus lakukan inspeksi secara berkala, ya, yang proaktif. Jadi inspeksinya berkala, proaktif, dan juga harus dibuat strategi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas. Strateginya bagaimana risiko dikurangi dan kualitas ditingkatkan. Dan tentunya juga pimpinan rumah sakit, penanggung jawab keselamatan harus mengetahui dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai gedung, perizinan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, perlu ada perencanaan dan penganggaran untuk penggantian atau peningkatan fasilitas sistem dan peralatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Next. Ya, kalau kita lihat dari regulasi rumah sakit menetapkan regulasi terkait manajemen fasilitas. Ya, di sini kita bisa lihat perlu adanya pedoman manajemen fasilitas yang ada. Jadi rumah sakit perlu membentuk namanya pedoman manajemen fasilitas. Contoh di sini Rumah Sakit Ibunda misalnya. Ada suatu program yang terkait 9 poin di atas, mulai dari 7 program, kepemimpinan, perencanaan, sampai dengan renovasi serta pelatihan. Selain itu, rumah sakit juga harus melengkapi perizinan. Next. Ya, jadi perizinan ini tentu harus ada di rumah sakit. Boleh kembali? Ya. Perizinan harus ada, tersusun rapi. Seperti yang tadi Ibu Irna sampaikan, jangan sampai rumah sakit kita begitu baik, ya, begitu lengkap, sudah akreditasi paripurna, ternyata kok ada perizinan-perizinan yang belum siap, begitu ya. Ini perlu juga menjadi perhatian. Dan selain itu juga pimpinan rumah sakit harus memenuhi perencanaan, anggaran, dan sumber daya, serta memastikan rumah sakit memenuhi persyaratan perundangan. Jadi bagaimana pimpinan ini bersama juga dengan ketua unit atau komite dari MFK itu bisa sama-sama menyusun anggaran dan perencanaan terkait dengan kemana dan juga persiapan dana berapa besar yang diperlukan untuk MFK. Lanjut. MFK 2, rumah sakit menetapkan penanggung jawab yang kompeten. Ya, ini sangat menarik karena banyak di antara Bapak Ibu apabila dalam diskusi, ya, seminar atau webinar itu bertanya, siapa sih penanggung jawab MFK? Begitu ya. Apa kualifikasi dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa penanggung jawab MFK ini adalah orang penting yang sudah pasti. Dan dia itu bertanggung jawab langsung kepada direktur. Jadi bisa dibayangkan MFK ini adalah orang yang penting, penuh dengan pengetahuan, punya kemampuan manajerial, dan melapor pada direktur. Jadi tentunya tidak bisa staf biasa seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan juga penanggung jawab MBK ini bentuknya tadi ya unit, tim atau komite terserah tempat Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan next pimpinan MFK ini harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan serta berpengalaman. Nah, ini yang dikatakan nih. Kenapa? Karena pemimpin MFK ini harus bisa mengelola, mengawasi manajemen eh, keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, farmasi, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan utilitas, dan unsur terkait. Jadi yang pasti seorang yang punya kemampuan manajerial, punya leadership yang kuat, punya pengalaman, punya kemampuan komunikasi. Nah, ini yang mesti dipastikan. Jadi tidak bisa orang biasa dong. Tentu tidak bisa. Ya, harus berada di bawah direktur, punya kemampuan dan senioritas. Saya teringat waktu tahun 95 saya bergabung dengan salah satu rumah sakit kelas internasional di mana manajemennya waktu itu masih bekerja sama. Jadi bekerja sama dengan luar dan ketua MFK-nya itu dari Inggris. Jadi bahasa bayangkan ya Bapak Ibu, waktu itu saya berpikir kenapa sih kok maintenance saja mesti dari luar negeri begitu ya. Ternyata ya kemampuannya beda memang. Ya mereka punya kemampuan kepemimpinan malah dalam rapat itu suaranya sangat keras dan bisa melarang dan memastikan serta bisa berkata tidak kepada direktur gitu ya karena memang punya pengetahuan. Jadi bukan orang yang biasa-biasa saja. Next, next.
Slide. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu, kalau saya boleh mencontohkan ya, rumah sakit itu dengan bangunannya seperti pesawat ya. Next. Nah, yang di sebelah, yang sebelah kiri dashboard pesawat, yang di sebelah kanan dashboard mobil. Walaupun ini BMW ya, yang sangat canggih, sangat lengkap. Tapi kita bisa lihat bahwa pesawat itu sangat-sangat komprehensif. Ya, sangat-sangat komprehensif, memerlukan kepiawaian tentunya, pengetahuan dan keahlian dari orang yang mengendalikan dan membawanya. Nah, jadi kalau saya boleh mencontohkan di sini, saya tidak meremehkan bangunan yang biasa begitu ya. Jadi rumah sakit itu seperti pesawat karena di dalamnya itu begitu banyak peralatan, ya, begitu banyak fasilitas, begitu banyak kepastian dari keselamatan, keamanan dan sebagainya yang harus kita pastikan untuk menjaga staf, pasien, pengunjung itu aman dan selamat seperti itu ya. Lanjut. Jadi tentunya kalau kita bicara rumah sakit itu sama seperti dengan pesawat, ya harus ada pilot yang handal, Bapak Ibu. Ya, jadi MFK itu kepalanya yaitu harus seorang yang handal, sudah pasti harus handal karena kemampuannya berbeda. Saya tidak meremehkan, maaf, tidak memandang rendah pengemudi biasa ya, tidak memandang. Tetapi di MFK ini kita jangan menempatkan seseorang dengan kemampuan yang biasa-biasa saja gitu ya. Background tidak diatur di Cap Dirjen, hanya dikatakan berpengetahuan, berpengalaman. Tetapi mungkin kalau kami boleh menyampaikan, harus punya leadership yang kuat, punya kemampuan manajerial karena harus mengelola, ya, membuat program, mengawasi, eh, memastikan dan juga bisa berkomunikasi dengan seluruh unit yang ada di rumah sakit. Lanjut. Nah, tugas tanggung jawab jelas ya, bagaimana memastikan keselamatan kan bangunan di rumah sakit ini harus dipastikan jangan sampai berbahaya dan berisiko bagi pengunjung. Keamanan, bahan limbah berbahaya, proteksi kebakaran, penanganan bencana, lanjut, peralatan medis, peralatan utilitas, memastikan apabila mau ada konstruksi, mau renovasi itu dipastikan resikonya. Ya, jangan sampai debunya, jangan sampai suaranya, ya, jangan sampai hal-hal lain itu mengganggu pasien dan berakibat buruk kepada pasien dan pengunjung begitu. Dan termasuk pengawasan. Nah, jadi kalau kita lihat tugas dan tanggung jawabnya, pasti tidak bisa orang yang biasa-biasa saja seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Oke, penanggung jawab di sini selain tadi bertanggung jawab juga mengawasi kan, ya. Jadi mengawasi apa yang diawasi semua aspek program, ya, seperti pengembangan, rekomendasi ruangan, ruangan saja. Saya ingat waktu itu namanya Mark. Mark, kita mau melakukan renovasi di IGD, hold on please katanya. Kita nggak bisa, kita harus rapat dulu, kita diskusi dulu. Kapan itu mau dikerjakan, seberapa luas, digunakan untuk apa? Loh, kok ribet sih? Waktu itu kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata ya itulah yang sesungguhnya begitu ya. Jadi 30 tahun yang lalu itu sudah terpikirkan itu ya. Mungkin jauh sebelum itu juga sudah ada. Cuman saya tahunya tahun 95 ketika ketemu namanya Mark, orang Irlandia, Inggris. Ya Irlandia, Inggris ya. Beda, beda. Tapi punya kemampuan dan kapasitas yang tinggi sebagai ketua IMF. Dan dia juga mengawasi tentang pelaksanaan program, edukasi staf, pengujian, testing, gitu ya, penilaian ulang, laporan tahunan. Nah, ini kan report. Report itu tentu harus dibuat oleh orang yang mampu kan, dan juga bisa mengelola apabila ada kejadian, ada insiden dan seterusnya. Lanjut, lanjut, next. Ya, oke, next. Satu-satu, mohon maaf. Ya, jadi yang A dikatakan menetapkan penanggung jawab ya. Jadi harus ada penanggung jawab PMFK ya, Bapak Ibu ya. Orang yang handal, yang mampu menguasai. Yang B dikatakan ada program. Program tentunya tadi dibuat di depan itu untuk belakang semua sama ya. Lanjut, yang C.
dikatakan adalah melakukan pengawasan evaluasi manajemen fasilitas. Jadi bagaimana tuh kita punya bukti pelaksanaan evaluasi berupa checklist, laporan dan sebagainya. Sedangkan yang D di sini kita bicara mengenai tenan. Jangan lupa ya tenan, lingkungan rumah sakit mesti dipastikan dan mereka juga harus tahu tentang penerapan program MFK tersebut. Lanjut. MFK 3 keselamatan. Nah, di sini bicara keselamatan tentang pengelolaan risiko, penyediaan fasilitas pendukung yang aman untuk mencegah kecelakaan dan seterusnya, pemeriksaan fasilitas dan lingkungan, termasuk ronde fasilitas, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, A, B, C, D, E, elemen-elemen penilaiannya. Yang A bicara mengenai rumah sakit menerapkan proses pengelolaan keselamatan. Jelas ya, kita punya bukti penerapan program, tadi ada bukunya, ada programnya, rumah sakit telah mengintegrasikan program, rumah sakit telah membuat pengkajian risiko, dan rumah sakit memantau risiko keselamatan. Dan dikatakan di sini, ada facility tour. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, selain memang ada petugas yang memang memastikan keselamatan itu ada di rumah sakit, juga ada program facility tour. Ya, kami mengharapkan tentunya Bapak Ibu paling tidak 2 minggu sekali itu pimpinan atau yang mewakili pimpinan beserta tim itu melakukan facility tour. Pastikan tentang keselamatan, keamanan, tentang proteksi kebakaran, bagaimana penanganannya limbah, bagaimana kepastian alat medik, kalibrasi, dan sebagainya. Harus dilakukan. Ya, 2 minggu sekali itu adalah waktu yang cukup lama, ya cukup lama untuk memelihara bangunan gedung. Karena perubahan-perubahan di rumah sakit itu sangat cepat, Bapak Ibu. Jadi waktu kita keliling 2 minggu kita perhatikan, misalnya ada yang bocor, oh ada yang bocor nih, ambil fotonya. Dan nanti 2 minggu depan itu sewaktu kita keliling kita bawa foto, sekalian pastikan sudah di solve belum, sudah di fix belum masalah-masalah tersebut. Ya, jangan diremehkan Bapak Ibu ya, karena terkadang kita kunjungan ke rumah sakit dikatakan ini kok bocor. Oh iya dok, kemarin belum ada, padahal sudah hitam. Nah, kan kalau sudah hitam nggak mungkin itu sebulan, paling tidak 3 bulan bocor itu didiamkan, dan itu sangat berbahaya sekali. Lanjut. Yang MFK 4 bicara mengenai keamanan. Jadi di sini dikatakan rumah sakit menerapkan proses mengelola dan memantau keamanan. Keamanan apa saja? Dikatakan A, memberikan identitas tanda pengenal pada pasien, staf pekerja, pengunjung, yang lainnya yang tentu bukan berada di public area ya. Kalau public area dirawat jalan, ya tentu nggak bisa dipasangin name tag semua begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini lebih kepada fasilitas dan tempat-tempat tertentu. Yang B dikatakan pemeriksaan pemantauan fasilitas lingkungan yang berisiko itu juga perlu dipasang CCTV misalnya dan melindungi semua staf individu yang berada di rumah sakit terhadap kekerasan. Hati-hati nih Bapak Ibu ya, dan menghindari terjadi kehilangan maupun kerusakan. Lanjut. Nah, ini contoh kekerasan di tempat kerja Bapak Ibu. Waktu itu saya sempat menyampaikan di International Nursing Days. Ini diambil dari data-data literatur tentunya ya. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu bahwa kekerasan di rumah sakit itu 5 kali loh dibanding fasilitas lainnya. Jadi bisa dibayangkan dibanding perusahaan lain atau gedung lain itu di rumah sakit itu kemungkinan terjadi kekerasan itu 5 kali ya. Dan dikatakan dari yang 5 kali itu 80% itu nggak dilaporkan. Jadi kalau dilaporkan mungkin lebih banyak begitu ya Bapak Ibu ya. Dan dikatakan tuh kalau di Amerika tuh dua perawat setiap jam. Waduh, setiap jam ada 2 perawat yang mengalami kekerasan dan seterusnya. Dan kekerasannya itu sifatnya, mohon maaf saya nggak bisa nunjuk pakai pointer karena dikendalikan dari teman-teman di Kemkes. Ya, yang verbal itu kekerasan verbal itu dimaki-maki, ya, ngomel itu 67%, ancaman fisik 38 dan benar-benar sampai dilakukan dicakar ya, ditonjok dan sebagainya itu 37%. Tentu ini data di luar ya. Data di Indonesia ada apa tidak? Saya belum tahu, mungkin ada yang mengumpulkannya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di internet ada.
Di internet ada data-data ini yang sifatnya ya berupa pengaduan, komplain atau hal-hal lain yang diberitakan gitu ya. Bagaimana ada keluarga pasien yang dianiaya misalnya, terus ada keluarga yang emosi karena anaknya infusnya dicabut dan sebagainya. Jadi hati-hati memang. Jadi keamanan di rumah sakit itu sangat penting, khususnya di emergensi. Dari 5 kali kemungkinan lebih besar terjadi kekerasan di rumah sakit itu 50% terjadi di IGD, Bapak Ibu. Jadi tolong keamanan di IGD itu ya usahakan ada bapak security yang standby 24 jam. Ya, karena ya kondisi, emosi, situasi itu sangat memungkinkan untuk mudah meledak di emergensi. Lanjut. Ya. Ini elemen-elemen dari MFK tentang keamanan, ya bagaimana rumah sakit harus menerapkan pengelolaan keamanan. Yang tadi ya, kalau memangnya orang atau tamu mau berkunjung, harus kasih kartu pengunjung begitu ya. Termasuk juga detail obat, Bapak Ibu. Ya, dan ini khususnya untuk tempat-tempat yang memang tidak menjadi area umum, ya seperti kalau di IGD tentu nggak usah pakai identikat pasien, di rawat jalan nggak perlu, tapi begitu mereka ingin bertemu direktur misalnya, atau ada tamu direktur, tamu manajemen, itu perlu diberikan identikat. Atau pengantar barang, seperti itu ya. Lanjut. Nah, kita bisa perhatikan juga bangunan di rumah sakit yang begitu besar, begitu luas, baik eksternal, internal ini harus termonitor. Dan tentu Bapak Security matanya nggak bisa melihat langsung, dibantu yang namanya CCTV. Ya, kemarin kami juga baru berkunjung ke salah satu rumah sakit yang sangat baik, yaitu Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia, KEI di Solo. Itu pemantauan keamanannya cukup komprehensif dan sangat baik begitu ya. Dan saya kira sekarang banyak rumah sakit Kemenkes yang baru ini juga sungguh luar biasa begitu, baik untuk keamanan dan keselamatannya. Nah, di sini juga rumah sakit harus mengkaji mengenai risiko yang proaktif ya. Terus juga risiko keamanan proaktif itu jadi bapak-bapak security ini harus keliling Bapak Ibu ya. Dengan model mungkin ada lock ya atau sistem absen dan sebagainya, tapi harus dipastikan seluruh pelosok rumah sakit itu harus dikelilingi oleh security. Setiap shift minimal 2 kali dia keliling. Jadi kalau dia ada 3 shift berarti ada 6 kali seluruh ruangan bangunan gedung di rumah sakit dikelilingi oleh Pak Security. Tentu semua ini tergantung dari kebijakan yang Bapak Ibu sampaikan ya. Dan juga termasuk kartu akses itu ke tempat-tempat tertentu dan juga dipastikan mengenai pemantauan risiko, risk register dan sebagainya. Lanjut. MFK 5 bicara mengenai pengelolaan bahan berbahaya beracun. Ya, di sini dikatakan bagaimana rumah sakit menetapkan dan menerapkan pengelolaan bahan berbahaya beracun serta limbahnya. Ya, diminta kita mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan, melakukan identifikasi menyeluruh, ya, juga memastikan jumlah maksimum yang boleh ada berapa, gitu ya, dan jumlah minimumnya berapa seperti itu. Dan rumah sakit harus membuat inventarisasi bahan berbahaya yang dibuat dan diperbarui setiap tahun. Jadi jangan dipakai terus-menerus yang lama, gitu Bapak Ibu ya, karena harus update sesuai dengan barang-barang atau mungkin bahan-bahan yang ada eh, yang dikirim dan disimpan di rumah sakit tersebut. Lanjut. Kategori bahan berbahaya apa saja meliputi bahan yang infeksius, patologis, farmasi, kimia, sampai dengan radioaktif. Jadi sangat banyak sekali Bapak Ibu bahan-bahan limbah berbahaya ini di rumah sakit. Dan yang di kanan ini adalah gambar-gambarnya ya. Tolong gambar-gambar ini jangan diganti Bapak Ibu. Ini sudah menunjukkan arti yang memang harusnya demikian gitu. Kalau yang toksik berarti gambarnya tengkorak. Jangan diganti tengkorak itu buat yang karsinogenik. Boleh Bapak Ibu ya. Kalau yang mudah terbakar gambarnya api dan seterusnya. Jadi ini gambar-gambar ini menunjukkan bahwa seberapa bahaya dampak yang bisa terjadi dari limbah tersebut. Lanjut. Proses pengelolaannya meliputi apa saja? Dikatakan begini Bapak Ibu. Jadi sewaktu Bapak Ibu punya barang atau limbah, itu pastikan inventarisasinya.
ada berapa jenisnya, ada alkohol, ada formalin misalnya, jumlahnya berapa, simbolnya apa, dan simpennya di mana, itu harus punya di seluruh rumah sakit. Yang B, penanganan, penyimpanan, dan penggunaan B3 serta limbahnya. Itu juga harus ada. Ya, penggunaan APD, pelatihan, label-label yang tepat, pelaporan dan investigasi, dokumentasi, serta wajib melampirkan data eh, lembar data keselamatan informasi. Lanjut. Nah, ini contoh lembar data keselamatan informasi ya, yang terkadang mungkin kita jarang baca nih Bapak Ibu. Ini contohnya etil alkohol 70%. Apa sih isinya, seberapa bahaya, dampaknya apa, dan banyak sekali yang tertulis di sana, termasuk jika kita terkena apa yang harus dilakukan. Jadi lembar data ini harus ada Bapak Ibu ya, di setiap file untuk limbah-limbah B3 yang berbahaya. Lanjut. Ini contoh Bapak Ibu yang sempat menghebohkan di halayak ramai. Jadi hati-hati khususnya untuk Bapak Ibu yang kalau pasien mendapatkan obat suntik yang dibawa pulang ke rumah, itu harus dipastikan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti setelah dia pakai jarumnya, ampulnya itu dibuang ke tempat sampah. Itu harus hati-hati ya. Jadi berikan edukasi yang baik sehingga tidak boleh dibuang sembarang ke tempat-tempat umum. Walaupun itu sudah tidak berada di rumah sakit, tetapi namanya rumah sakit ibunda itu kan masih ada di label dan tentu itu akan berbahaya buat lingkungan dan siapapun yang terkena. Lanjut. Nah, elemen-elemen, boleh next? Ya, ya. Ya, oke. Rumah sakit melaksanakan program pengelolaan B3. Nah, di atas itu Bapak Ibu lihat ada gambar ya. B3 isinya apa? Misalnya alkohol, tandanya apa, jumlahnya berapa banyak, gitu ya. Terus kalau terkena apa yang dilakukan, bagaimana cara penyimpanannya. Jadi di sini jelas yang di atas ini adalah tentang daftar inventaris. Nah, yang B, membuat kajian risiko untuk yang proaktif. Itu dikaji dengan bukti dokumen yang ada, yang tadi disampaikan. Terus area tertentu itu dipasang eye washer atau body washer. Jadi Bapak Ibu lihat ya, di lab misalnya, di tempat B3, itu dipasang eye washer, khususnya mata, karena mata ini adalah organ yang lemah tentunya, dan sangat berbahaya apabila terkena chemical tertentu. Yang D bicara mengenai apabila ada tumpahan B3, jadi bagaimana staf itu terlatih dan ada alat-alat spill kit yang bisa digunakan untuk B3, serta yang E itu staf dapat menjelaskan atau memperagakan tindakan kewaspadaan prosedur, partisipasi, dan sebagainya. Jadi kalau pas surveyor atau binwas datang itu ya akan bertanya kepada pengelola B3 itu, bagaimana mengelolanya, bagaimana menyimpannya. Jadi pastikan ya Bapak Ibu ya bahwa kalau surveyor atau binwas, atau ini tujuannya bukan untuk surveyor dan binwas ya, tetapi untuk rumah sakit. Tetapi di sini saya mau menyampaikan, kalau ada kunjungan, ya baik itu survei atau binwas, itu orang yang dipastikan. Bagaimana di laboratorium dokternya mengerti, petugasnya mengerti, petugas adminnya mengerti tentang laboratorium, dan semua yang terkait dengan standar akreditasi, khususnya MFK seperti ini, karena sifatnya umum. Lanjut. Oke, ini saya besarkan yang tadi Bapak Ibu, yang tentunya tertulis sangat kecil sekali. Di sini terlihat jelas, misalnya alkohol 96%. Oh, sifatnya dia mudah menyala misalnya ya. Terus dia jumlahnya berapa banyak yang kita bisa simpan, maksimal berapa, cara menyimpannya bagaimana, dan bila terpapar apa yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu tolong buat list seperti ini. Tentu mungkin jika Bapak Ibu punya yang lebih baik tidak masalah, tetapi jika belum dapat menggunakan model sederhana yang seperti ini. Lanjut, MFK 51 dikatakan di sini tentang pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan peraturan. Ya, jadi kita mesti pastikan limbah berbahaya yang dihasilkan rumah sakit itu apa saja, terus tempat penyimpanan dan pengelolaan, dan dikatakan di sini untuk tempat-tempat storage penyimpanan limbah B3 ini, lantainya harus kedap Bapak Ibu, nggak boleh dari konblok begitu ya, karena nanti menyerap, dia harus kedap gitu.
Terus drainasenya harus baik, ada sumber air, setiap habis diangkat dicuci, disikat. Dan sumber air itu buangannya tidak boleh langsung ke pembuangan umum Bapak Ibu ya, harus ke pembuangan khusus gitu ya. Terus juga mudah diakses, dapat dikunci, nggak boleh orang masuk sembarang. Ini khusus untuk gudang B3. Lanjut. Nah, terus juga mudah diakses oleh kendaraan, karena kendaraan harus ke sana, terlindung dari sinar matahari dan sebagainya, terlindung dari hewan, jangan sampai hewan masuk ngacak-ngacak limbah medik seperti itu, ventilasi bagus, berjarak jauh, dan peralatan pembersih dan sebagainya diletakkan sedekat-dekatnya dengan lokasi, serta dinding dan lantainya bersih, seperti ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu, bagaimana gudang B3 ini bukannya kaleng-kaleng ya bikinnya Bapak Ibu ya, harus serius karena ini berbahaya sekali untuk lingkungan tempat kita bekerja seperti itu. Lanjut. Untuk limbah berwujud cair dapat dilakukan sistem IPAL ya. Tentunya IPAL ini nanti tergantung dari jenis limbah cair. Ada limbah-limbah yang kita tahu ada infeksius, kimia, farmasi dan sebagainya. Nah, tujuannya pengelolaan limbah adalah mengubah karakteristik biologis dan kimia sehingga potensi bahaya terhadap manusia berkurang atau tidak ada. Itu gunanya IPAL itu ya. Dan tentunya kalau kita mengelola, kita mesti punya izin dalam mengelola limbah B3 dan seterusnya. Lanjut. Elemen-elemen yang perlu diperhatikan ada tentang rumah sakit melakukan penyimpanan limbah B3 seperti gambar yang kiri atas ini. Penyimpanannya lihat APD-nya Bapak Ibu ya. Petugasnya harus memakai APD. Terus juga rumah sakit mengelola limbah. Kita mulai perhatikan bagaimana proses pengelolaan limbah ini mulai screening, terus juga kolam penyeimbang, proses fisika, kimia dan seterusnya dan juga rumah sakit mengelola limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini ada aturan-aturan yang harus dipastikan. Contoh di atas ini saya ambil dari rumah sakit Kemkes yang Papua Makassar, ya Bapak Ibu ya. Jadi sistem pengelolaan limbahnya sangat-sangat luar biasa dan baik. Lanjut, MFK 6 mengenai proteksi kebakaran. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Rumah sakit menerapkan proses pencegahan. Jadi ada pencegahan, penanggulangan, penyediaan sarana prasarana, ya, jalan keluar, juga keadaan darurat lainnya. Jadi rumah sakit harus melakukan pengkajian, ya, pengkajian risiko kebakaran. Belum terjadi kebakarannya, Bapak Ibu ya, kita hanya kaji ruangan-ruangannya kita pastikan dan itu akan bisa menjadi sumber atau berbahaya bila terjadi kebakaran. Oke. Terus juga yang meliputi apa saja, ada pemisah kompartemen, laundry, pengelolaan sampah, pintu keluar darurat, dan seterusnya. Lanjut, ini contoh Bapak Ibu kebakaran di rumah sakit ya, yang banyak terjadi pada tahun ini maupun tahun lalu. Saya katakan banyak, namanya kebakaran mungkin sebulan satu, boleh kita katakan banyak ya, karena sangat-sangat menakutkan sekali dan berbahaya seperti itu. Lanjut. Nah, berdasarkan hasil pengkajian, tentunya rumah sakit menerapkan proses proteksi. Kan tadi dikaji itu, setelah dikaji kita tahu, lalu kita terapkan proses proteksi. Sudah dikaji, dijaga begitu ya. Untuk pengurangan risiko, terus juga mengendalikan potensi berbahaya dan risiko, penyediaan lampu jalan keluar, sistem peringatan, fasilitas, dan pemisahan. Nah, jadi setelah kita tadi kaji, kita terapkan proses proteksi ya. Jadi proteksi ini harus dilakukan. Lanjut, eh, saya mau menyampaikan hal lain nih Bapak Ibu ya untuk yang ke api ini. Ada data dari NIH dikatakan diperkirakan 600 surgical fires per year terjadi seperti itu. Surgical fires apa sih? Orang yang terbakar di kamar operasi. Nah, Bapak Ibu lihat ini ada tulisan air dan oksigen. Api kalau kena udara biasa ya dia seperti ini, tapi begitu kena oksigen dia akan seperti ini loh. Nah di kamar operasi kita bayangkan kita ada yang namanya diatermi, ada yang namanya oksigen begitu ya. Ada sumber api, ada oksigen, sehingga mudah sekali kebakaran.
Data menunjukkan dari 60% surgical fires itu kondisinya tuh yang terkena tuh daerah dada ke atas tuh. 65% head, face, neck ya dan upper chest ke atas ini yang kena. Lanjut. Nah, ini contoh salah satu Bapak Ibu ini harus hati-hati. Jadi kebakaran itu kita juga tidak hanya gedung saja ya dan sarana prasarana, tapi di kamar operasi juga hati-hati karena di kamar operasi ada sumber api gitu ya, ada sumber api dan bisa terbakar. Data menunjukkan 600 kasus yang dilaporkan setahun. Jadi bayangkan ya, ibu yang begitu cantik, begitu ceria, mukanya harus hangus karena operasi di rumah sakit. Lanjut. Ini contoh saja Bapak Ibu mengenai smoke, heat, fire, gas detector, ya contoh alarm dan juga contoh dari APAR. Ada macam-macam model, ada macam-macam referensi. Namun saya ingatkan Bapak Ibu kalau kita punya oksigen, punya APAR itu kita harus pastikan jenis dan peruntukannya untuk apa. Ya saya pernah melihat salah satu rumah sakit itu yang semua APARnya pakai CO2. Loh, kok CO2? CO2 itu untuk yang mana? Kan nggak semua bisa begitu ya. Kalau kita lihat yang CO2 itu yang hitam ini, tulisan hitam, dia hanya cocok untuk kelas B dan dia di kelas C. Dia hanya cocok untuk yang paint, minyak, dan juga untuk elektrik gitu. Tapi untuk yang lain dia nggak bisa. Begitu juga untuk dapur, pastikan. Kalau dapur itu pakai yang mana? Dapur hanya bisa pakai yang wet chemical. Jadi beberapa dapur kebakar karena dia menggunakan aparnya apar powder. Sedangkan untuk wet chemical yang paling bawah tuh tulisannya Bapak Ibu yang kuning, wet chemical itu cocok untuk deep fat. Ya, ya ini yang di penggorengan nih. Jadi minyak, lemak-lemak yang di penggorengan itu kalau nyala dengan apar biasa nggak bisa mati. Dia hanya bisa mati ya dengan wet chemical gitu ya, dengan wet yang chemical, chemical yang wet. Lanjut, lanjut. Ya, ini contoh saja petunjuk-petunjuk ya dalam memasangnya pastikan jangan terlalu tinggi yang di bawah khususnya kalau dipasang di atas silakan untuk petunjuk atas tapi kalau yang di bawah itu kan untuk kalau terjadi kebakaran. Saya pernah langsung melihat salah satu tempat rumah sakit yang kebakar kasur kasurnya kebakar itu Bapak Ibu asapnya itu hitam ya rumah sakitnya bagus, dia pecahin kaca tidak bisa karena kacanya sangat kualitasnya sangat bagus sekali. Akibatnya buka pintu dan asap masuk ke koridor. Koridornya gelap. Nah, kita hanya bisa merangkak ke bawah dan di center. Nah, itu asapnya itu kan naik ke atas, dia tidak turun ke bawah sehingga dengan kita merangkak, kita nengok kiri kanan itu kita tahu larinya kemana. Ya kan kalau sudah kita tidak bisa melihat, kita nggak tahu mau ke kiri, mau ke kanan, nggak ngerti gitu ya. Oleh karena itu tingginya ya sebaiknya 45 cm di bawah jarak dengan lantai, jadi kelihatan. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi ini yang ke kamar operasi ya. Ada elemen, ada 6 elemen yang diminta untuk proteksi kebakaran ini, yang dikatakan rumah sakit mengkaji risiko kebakaran. Apa yang dikaji? Kita lihat. Next, next. Ya, yang dikaji ini Bapak Ibu, pemisahan kompartemen dan sebagainya. Ada bukti kaji nanti. Lanjut. Yang B, rumah sakit menerapkan eh, proses proteksi. Apa yang diproteksi? Ini yang diproteksi. A sampai dengan F seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu dalam menjawab elemen kita lari ke belakang ya. Maksud dan tujuan itu harus diperhatikan. Lanjut. Maaf, mundur satu. Ya, yang C dikatakan rumah sakit menerapkan kebijakan, itu sudah di bukunya ya, menerapkan pengkajian, rumah sakit memastikan semua staf memahami proses, dan seterusnya sampai dengan peralatan pemadam, pelatihan, dan sebagainya. Jadi kita mesti ada simulasi dan pastikan seluruh staf di rumah sakit, baik tenan, dokter, ya semua yang ada itu mampu menggunakan APAR. Ya, jadi juga kita punya sistem fire action ya, operate nearest fires alarm point dan seterusnya seperti itu. Lanjut, MFK 7. Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses pengelolaan peralatan medik.
Ya, peralatan medik meliputi apa saja? Identifikasi dan penilaian. Identifikasi alat apa saja yang dibutuhkan, uji fungsi dan sebagainya. Inventarisasi seperti tadi Bapak Ibu ya, ruangan A, alatnya apa saja, jumlahnya berapa, fungsinya baik apa tidak, kalibrasinya kapan, PIC-nya siapa, itu kita buat inventarisasi. Saya kira itu sifatnya mudah dan umum. Lalu yang C, pemeriksaan peralatan secara berkala, ya, pengujian terhadap alat medis, dan yang E itu pemeliharaan preventif dan kalibrasi. Pastikan fungsinya baik, bagus, begitu ya. Itu untuk keselamatan pasien dan juga untuk tanggung jawab kita sebagai pengelola rumah sakit. Lanjut. Contoh peralatan medis di sini Bapak Ibu kenapa penting ya, dari data menunjukkan bahwa ratusan pasien meninggal loh setiap tahun karena permasalahan alat medis, dan juga banyak sekali medical malpraktek ya, tuntutan medis karena masalah medical equipment, jadi karena peralatan medik. Jadi banyak yang meninggal, banyak tuntutan dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus jaga Bapak Ibu, jaga fungsi kepastian dari alat medik yang ada. Lanjut. Oke, ada berapa elemen? Ada 6 ya, tentang rumah sakit menerapkan proses pengelolaan peralatan. Sudah ada bukunya tadi. Rumah sakit menerapkan penanggung jawab. Next. Ya, jadi peralatan medik yang banyak seperti itu harus ada penanggung jawabnya, Bapak Ibu. Ya, rumah sakit melakukan pengkajian risiko, bukti perbaikan, menerapkan pemantauan, dan juga melaporkan insiden. Next. Nah, jadi di sini kita mesti benar-benar medical equipment maintenance manajemennya harus jalan, dan ada koordinatornya gitu ya, penanggung jawab alat medik. Siapa? Orang yang ngerti peralatan, biomed tentunya ya, terlatih dan sebagainya. Lanjut. MFK 8, rumah sakit menetapkan dan melaksanakan proses memastikan sistem utilitas. Apa itu utilitas? Listrik, air. Nah, itu utilitas namanya. Ventilasi, gas medik, ya, outlet oksigen, itu yang di kamar-kamar pasien, dengan flow meter dan uap panas ya dari boiler. Itu adalah utility system, Bapak Ibu. Jadi nggak hanya air listrik ya, tapi termasuk juga gas. Ya, jadi ya mechanical, electrical, plumbing lah seperti itu MEP-nya. MEP-nya itu masuk ke dalam utilitas. Sistem utilitas ini dilakukan pengelolaan komponen kritikal, air, listrik, dan gas. Ya harus hati-hati, perpipaan, saklar, dan lain-lain. Dan dipastikan 24 jam ada setiap hari dalam 1 minggu. Dan rumah sakit harus memastikan dan mengurangi potensi risiko pada pasien maupun staf, serta untuk menghindari kejadian harus dilakukan pemeriksaan berkala dan preventif. Nah, berkala itu stafnya khusus, dan juga sewaktu kita facility tour ya, yang 2 minggu sekali itu. Tentu tidak bisa detail, tapi kita bisa melihat hal-hal tertentu mengenai keselamatan. Misalnya pas keliling, ngelihat ke Bangsal, ada bed rail yang rusak, itu kan keselamatan, dan itu urusannya dari MFK yang pasti gitu. Bel tidak hidup, lantainya licin, lampunya remang-remang misalnya, itu berhubungan sama keselamatan. Akses masuk yang terbuka, pengunjung sembarangan masuk, kamar operasi tidak terkunci atau tidak tertulis hanya khusus karyawan, itu berhubungan sama keamanan, dan seterusnya lah. Jadi facility tour itu memastikan keselamatan, keamanan, kebakaran, ya, limbah B3 dan lain-lain itu bisa terlihat dan termonitor dengan pasti secara rutin. Lanjut. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, tentu tempat Bapak Ibu mungkin lebih baik. Ini contoh sentral gas. Lanjut. Ini contoh juga untuk warna-warna pipa gitu ya. Kalau di Indonesia oksigen itu putih gitu kan ya. Terus N2O biru, nitrogen warnanya apa di kita ini pastikan. Apakah dia pemakai abu-abu? Terus bagaimana dengan medical air? Kuning, vakum kuning misalnya. Terus untuk hidran merah dan lain-lain. Jadi kita mesti pastikan nanti
aturan serta kebijakan yang berlaku di rumah sakit. Dan harus seragam ya, nggak boleh di lantai 2 pipa hidrannya merah, di lantai 3 karena takut merusak pemandangan diganti menjadi warna putih. Itu jangan ya. Kalau dia merah ya dia harus merah memang seperti itu di rumah sakit. Lanjut. Rumah sakit perlu menerapkan proses pengelolaan utilitas. Tadi Bapak Ibu ya, 24 jam, 7 hari, ada daftar inventarisnya, pemeriksaan pemeliharaan, jadwal periksa, uji fungsi, dan pelabelan. Labelkan tuas-tuasnya. Pastikan arah tanda panah aliran dari gas maupun aliran dari air atau cairan. Jadi tanda panah penting. Mengapa dipasang tanda panah? Kalau ada kebocoran kita bisa blok gitu ya. Kalau enggak kita bingung kiri kanan nih alirannya. Nah, jadi kalau kita sudah pasang tanda panah kita bisa pastikan apabila terjadi kerusakan. Lanjut. Ini contoh listrik Bapak Ibu, hati-hati. Ini contoh di Manado Raya, Manado, Bola Mongondo hingga Gorontalo. Waduh, malah dikatakan juga 30 jam mati listrik di Gorontalo. Saya bisa bayangkan betapa khawatirnya saat itu manajemen rumah sakit gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara jam-jaman ini maksudnya apa? Saya bicara mengenai tentunya bahan bakar ya untuk penggunaan tenaga darurat tentunya untuk genset. Berarti genset mesti berapa banyak kita siapkan bahan bakar seperti itu. Lanjut. Ada dua elemen. Ya, pertama rumah sakit menerapkan pengelolaan proses sistem utility. Yang kedua rumah sakit melakukan pengkajian. Nah, untuk eh, proses pengelolaan, katakan jelas ya, listriknya harus 24 jam, ada daftar inventaris, dan seterusnya. Lanjut, MFK 81. Rumah sakit mempunyai daftar inventaris. Tadi sama ya. Dan juga ada menerapkan pemeliharaan utilitas. Lanjut, ada 5 elemen. Yang pertama dikatakan proses inventaris, kedua komponen utilitas diinspeksi, sistem utilitas diuji, yang D kritikalnya dipelihara, dan yang E utilitas dan komponen diperbaiki apabila diperlukan. Ya, jadi ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu tempat listrik yang harus seperti gini, bersih, tidak berdebu, ya, rapi, tertata, pompa air juga seperti itu, yang biru-biru itu pipa-pipa dan sebagainya, serta ada pemantauan rutin dari tim maintenance ya untuk memastikan sistem utility berjalan dengan baik dan benar. Lanjut. MFK 82. Bapak Ibu mohon maaf, saya tidak masuk kepada dokumen lengkap 10, kurang lengkap 5, tidak ada 0 ya, karena saya menganggap Bapak Ibu tentu sudah menguasai. Jadi nggak perlu apa namanya kita berdiskusi di nilai-nilai, tetapi kita lebih kepada di pengertian dan kesiapan. Karena kalau kita siap, kita mengerti, kita memahami, ya tentu semuanya akan menjadi penting buat kita ya, karena akreditasi ini bukannya untuk pemenuhan persyaratan atau gelar paripurna, tetapi untuk keamanan, keselamatan pasien dan mitigasi risiko seperti itu ya Bapak Ibu ya. MFK 82 menjamin tersedianya air bersih dan listrik sepanjang waktu. 82 berbicara mengenai menjamin air listrik, air bersih dan listrik sepanjang waktu. Jadi rumah sakit harus melindungi pasien dan staf dalam keadaan darurat, sistem tenaga darurat ya dibutuhkan oleh rumah sakit, cadangan cadangan harus dites gitu ya. Terus juga perbaikan jika dibutuhkan, dan ingat dikatakan di sini juga mutu air dapat berubah mendadak Bapak Ibu. Ini mesti hati-hati nih. Kalau tampungan air Bapak Ibu kecebur tikus saja, waduh, ini sudah repot ini gitu ya. Dan jika ada sumber suplai air ke rumah sakit terputus, ini semuanya mesti dipastikan dan mungkin terjadi. PAM kena galian putus, ini bagaimana nih kita nih, gitu ya. Lanjut. Nah, oleh karena itu kita harus persiapkan diri terhadap keadaan darurat. Yang pertama kita identifikasi risiko paling tinggi, ya, paling tinggi jika
ada gangguan di utility, misalnya penerangan, pendingin, ventilator, kamar operasi, dan lain-lain. Waduh, kalau mati listrik, UPS setengah jam, itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Penyediaan air listrik 24 jam 7 kali, pengujian alat-alat, dokumentasi pengujian, dan memastikan sumber-sumber itu dilakukan setidaknya 6 bulan atau lebih, tergantung dari tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya. Perbaikan sistem, air, sumber air bersih, jaringan listrik, serta pemadaman listrik yang tidak terduga dan berulang ini sangat mungkin terjadi. Lanjut, lanjut ya. Ini ada 5 elemen Bapak Ibu tentang rumah sakit mempunyai proses sistem utilisasi ya. Terus air bersih tersedia selama 24 jam 7 hari. Jadi kita mesti punya ground water tank ya Bapak Ibu ya. Di bawah ini ground water tank yang sangat besar. Kebutuhannya mungkin gampangnya satu bed itu 500 liter. Kita tambahin 20% lah. Jadi kalau Bapak Ibu rumah sakitnya 100 tempat tidur, mungkin siapkan 50 kubik tambah 20%. Jadi kira-kira 60 kubik gitu ya yang harus kita punya. Nah, itu 1 hari. Sedangkan kita punya cadangan 2 hari. Berarti kita punya yang 120 kubik. Seperti itu. Kalau listrik bagaimana? Listrik tentunya genset kita lihat. Genset kita berapa liter 1 jam. Misalnya 1 jam itu pakai 100 liter. Kita harus punya cadangan 2 hari. 2 hari 48 jam. 48 dikali 100 liter. Kita punya kira-kira 5.000 liter cadangan solar. Seperti itu. Jadi kita harus siapkan paling tidak sekurang-kurangnya begitu ya 2 hari Bapak Ibu. Kok 2 hari lama? Contoh tadi di Gorontalo pernah mati listrik 30 jam. Itu menurut internet ya. Saya tidak tahu kepastiannya berapa jam. Jadi ini semua mesti dipastikan. Lanjut. 821. Rumah sakit melakukan uji coba beban sumber listrik, sumber air cadangan. Ya, jadi bagaimana pengetesan genset dilakukan ya. Dan pengetesan genset ini kami berharap Bapak Ibu tidak hanya dihidupkan ya, tapi tes beban. Dah, berarti ada tes beban, ada yang dimatikan. Tentu ada yang dimatikan ya. Uji cobanya dipastikan tidak kamar operasi mungkin sedang tidak jalan misalnya, tidak ada tindakan di radiologi, cat lab sedang tidak aktif, dan sebagainya. Pastikan mengenai kegagalan sistem utilitas, kita mesti kaji tenaga listrik dan cadangan darurat, terus juga uji sumber listrik cadangan, menentukan jumlah bahan bakar yang disimpan. Tadi kita sudah bicarakan ya. Lanjut, elemennya ada 4. Jadi bagaimana uji coba sumber air bersih, kita uji air kita itu kebersihannya, ya bukti uji cobanya disimpan untuk didokumentasikan. Diwawancara penanggung jawabnya tentunya ada kan penanggung jawab untuk listrik dan air di rumah sakit gitu ya. Rumah sakit mendokumentasikan uji coba, rumah sakit mendokumentasikan uji coba listrik dan seterusnya. Next, ya. Rumah sakit melakukan pemeriksaan air bersih dan limbah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tadi ingat bahwa mutu air itu rentan terhadap perubahan. Kena banjir, dia berubah. Ya, kena binatang tadi dia berubah. Apapun bisa terjadi yang bisa membuat air itu tidak bisa digunakan lagi. Mutu air itu kritikal dan perlu diperhatikan dengan baik. Lanjut, saya agak cepat karena waktu. Dan pelaksanaan monitoring mutu air bersih di sini dikatakan 1 tahun sekali minimal ya untuk air limbah 3 bulan, kimia 6 bulan, air dialisis setiap bulan. Ini mesti diperiksa seperti itu ya. Lanjut. Ada 3 elemen, Bapak Ibu. Rumah sakit menetapkan proses kurang-kurangnya yang tadi. Rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi. Rumah sakit menindaklanjuti hasil pemantauan. Jadi diperiksa mengenai airnya. Lanjut, lanjut. Nah, ini contoh, contoh pemeriksaan air ya, Bapak Ibu. Lanjut. MMK 9 mengenai penanganan kedaruratan dan bencana.
di mana dikatakan rumah sakit menerapkan proses penanganan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah rumah sakit. Ingat kata-katanya, rumah sakit menerapkan proses penanganan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi. Ya, jadi kita jangan berpikir nanti eh, salju, longsor salju ya nggak ada ya di di Depok nggak ada salju misalnya, mohon maaf gitu ya. Atau contoh banjir, padahal kita berada di daerah yang sangat tinggi, yang sangat tidak mungkin lah mestinya banjir kecuali ada air bah begitu ya. Itu juga kita mesti pastikan potensi apa yang terjadi di tempat kita. Jangan kita mengkaji untuk hal-hal yang tidak terjadi. Nah, keadaan darurat yang terjadi ini akan berdampak pada rumah sakit sudah pasti gitu ya. Jadi kita harus identifikasi jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah rumah sakit. Apa yang mungkin terjadi di kita? Nah, untuk menanggapinya rumah sakit perlu menetapkan proses pengelolaan bencana. Lanjut. Proses pengelolaannya meliputi aja kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman, dan seterusnya. Apa kemungkinan di kita? Banjir, kemungkinannya apa? Gempa bumi, itu kalau yang alam. Kalau yang mungkin di lingkungannya dekat, mohon maaf, dekat daerah Kuningan, mungkin kalau ada demo-demo, itu mesti hati-hati. Mungkin kalau dekat Kedubes, kalau zaman dulu ya, mohon maaf sekarang tidak lagi, ancaman bom misalnya. Itu juga hati-hati gitu ya. Jadi kita mesti tahu kemungkinan terjadi dan konsekuensi. Terus juga integritas struktural non struktural lingkungan, ya kalau kita mau mengkaji HSI Hospital Safety Index itu bagus sekali, tidak mudah, memerlukan ahli untuk membantunya. Terus juga rumah sakit menentukan peran rumah sakit, menentukan strategi komunikasi apabila ada bencana, bagaimana komunikasi internal, bagaimana komunikasi eksternal, mengelola sumber daya, mengelola kegiatan klinis, peran tanggung jawabnya bagaimana, dan bagaimana mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik tersebut. Lanjut. Oke, ini kondisi bencana, ini gambar-gambar ini yang terjadi di hospital ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Mengerikan memang kalau sudah bencana ya. Lanjut. Saya pernah Bapak Ibu di satu rumah sakit berkunjung, dokter bedah bertanya, waktu itu habis gempa Jogja. Ya, gempa Jogja tahun 2000 berapa? 13 apa 14 ya saya lupa. Itu dokter bedah bertanya, "Dok, kalau kita lagi operasi terus gempa bumi, nah, kita kan harus menyelamatkan diri. Apa yang harus kami lakukan?" Waduh, saya juga nggak bisa jawab kalau gempa bumi. Kalau kebakaran kita tahu, evakuasi dulu yang di lokasi, evakuasi yang memang bisa jalan sendiri, bantu pasien-pasien dirawat inap, siapkan pasien di ICU, yang terakhir baru kamar bedah, begitu kan? Karena kamar bedah perlu persiapan kan. Tetapi kalau gempa bumi, kita nggak tahu dia akan lanjut atau tidak kan. Goyang, 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 goyang. Tapi ternyata berhenti setelah itu. Ini memang sulit sih. Jadi kita harus pastikan yang pasti bangunan rumah sakit kita itu harus kuat dan kokoh seperti itu ya. Dan barang-barangnya tidak mudah lepas apabila terjadi goncangan. Lanjut. Ada tiga elemen Bapak Ibu tentang rumah sakit menerapkan proses pengelolaan bencana. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini kan merah semua tuh Bapak Ibu. Ya, risiko bencana sangat besar sekali. Ya, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara itu semua merah itu. Ya, Sumatera ada beberapa yang kuning, Kalimantan juga, nah Papua ada beberapa daerah hijau itu yang aman terhadap bencana ya. Lalu juga kita pastikan tadi bencana itu yang sifatnya natural. Natural tuh banjir, badai, dan seterusnya. Ada yang sifatnya teknologi. Bencana kalau nggak ada listrik, nggak ada air itu bencana loh Bapak Ibu. Ya, jadi bukannya tidak dianggap bencana. Gangguan komunikasi, nggak ada bahan bakar. Terus yang human itu tadi ya, demo, teroris dan lain-lain. Nah, yang keempat itu bencana yang sifatnya chemical, radiologi exposure dan lain-lain. Nah, terus juga lanjut. Kita pastikan juga kita punya lanjut next ya punya perhitungan untuk HVA ya Bapak Ibu ya, ini dari Kaiser Permanente Amerika yang memformulakan. Kita bisa download itu mudah sekali cara perhitungannya dan kita bisa melihat seberapa risiko yang paling tinggi di tempat kita, risiko apa yang paling tinggi kita prioritaskan, lakukan mitigasi, buat program, sosialisasikan, lakukan simulasi, dan pastikan rumah sakit kita menjadi aman terhadap bencana. Lanjut.
Ini yang diminta elemen-elemennya, Bapak Ibu, bagaimana pelatihan simulasi, menjelaskan memperkenalkan prosedur, rumah sakit menyiapkan area kontaminasi di gawat darurat, dan seterusnya. Lanjut. 10. Rumah sakit melakukan penilaian risiko prakonstruksi. Jadi sebelum rekonstruksi, sebelum ngebangun, sebelum renovasi, kita kaji ya Bapak Ibu ya. Apa dampak yang bisa terjadi gitu. Apakah dampaknya kepada pasien, ya, dampak kepada eh, staf, dan bervariasi tergantung sejauh mana aktivitas konstruksi renovasinya, dan rumah sakit harus melakukan koordinasi antara satuan terkait. Jadi kontraktornya dilakukan apa namanya koordinasi, perwakilannya, ruangannya, pengelola, teknik, PPI, semua mesti kumpul, pastikan gitu loh. Ini resikonya apa ya? Ini bisa terjadi apa ya? Sebelum memulai proyek, bukannya proyek lagi berjalan, sebelum memulai kita pastikan. Lanjut. Nah, apa saja tuh yang resikonya? Resikonya meliputi itu kualitas udara, debu, ya debu hati-hati, pencegahan pengendalian infeksi, utilitas, jangan sampai waktu mengerjakan itu pipa terpotong, listrik dimatikan. Getaran, hati-hati ya, membobok tembok itu kan pakai drill gitu ya, brrr, ya vibral action itu kan getar sekali gitu. Bahan berbahaya, limbahnya, kebakaran, mohon maaf, hampir kebanyakan para pekerja itu kan merokok itu, hati-hati. Ada rokok, ada thinner. Waduh, gampang sekali kebakar. Keamanan orang asing, orang yang tidak kita kenal, mesti kita pastikan. Prosedur darurat, karena kadang-kadang waktu ngebangun itu pintu darurat dikunci gitu loh. Karena kadang-kadang ditaruh semen, ditutupin pasir. Ini mesti kita pastikan dan bahaya lain yang bisa terjadi. Ya, jadi ini kalau kita lihat nih bagaimana ini memastikan semua. Dan ini mungkin terjadi apabila tidak kita jaga dengan baik. Next, Maaf, dok, waktunya elemennya tinggal 5 menit lagi, dok. ya Oke, baik. untuk Elemennya ada A sampai dengan D, Bapak Ibu. Ya kita pastikan tentang penilaian PCRA tadi. Terus juga rumah sakit melakukan penilaian prarisiko, rumah sakit melakukan tindakan berdasarkan penilaian dan seterusnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat seperti ini ya, ada pasien risk group. Low risk, ini misalnya dirawat jalan, di lobi, di kantor, ini low risk. Tapi highest risk, ini misalnya di kamar operasi. Jadi risk ini menunjukkan lokasi tempat bekerja. Sedangkan tipe A, tipe B, tipe C, tipe D ini menunjukkan jenis pekerjaan. Kalau tipe A mungkin hanya pengecatan biasa. Tapi kalau pengecatan dengan pengamplasan itu menjadi tipe C. Nah, sekarang kita bayangkan ya, misalnya pengecatan dengan pengamplasan di kamar operasi, berarti dia klasifikasinya 3 atau 4. Nah, 3 atau 4 ini menunjukkan action apa yang harus kita lakukan. Nanti bekerja sama dengan PPI untuk ikranya, seperti itu Bapak Ibu ya, kita jaga. Jadi prekonstruksi ini memastikan jenis pekerjaan dan lokasi tempat kita bekerja. Tempat proyek itu dikerjakan maksud saya. Next. Nah, yang ke-11 adalah pelatihan di seluruh staf di rumah sakit yang terkait tentunya ya, dilatih dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan fasilitas, program keselamatan, dan seterusnya. Termasuk juga staf adalah staf kontrak juga termasuk ya, dan juga yang lainnya yang memang berhubungan dengan layanan. Ya, setiap rumah sakit memutuskan jenis dan tingkatan pelatihan. Tentu kalau pelatihan untuk alat medik tidak perlu housekeeping dilatih Bapak Ibu. Tapi kalau pelatihan untuk kebakaran, ya, bencana, semua terlibat. Tapi kalau alat medik tentunya hanya yang menggunakan baik petugas maintenance maupun perawat atau dokter yang menggunakan. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada maaf kembali. Ada cukup banyak elemen, ada 8 elemen yang kita mesti pastikan Bapak Ibu, dan sifat ini melatih semua ya, melatih dan memastikan. Dan kembali saya ingatkan bahwa melatih dan memastikan ini menjadi tanggung jawab dari ketua atau manajer MFK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya manajer MFK yang qualified, punya leadership, punya kemampuan, bisa berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada direktur ya. Jadi jangan menunjuk sembarang atau main tembak saja. Dia saja jadi kepala MFK, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi harus benar-benar yang kuat karena
sifatnya ini sangat penting dan sangat krusial apabila tidak dimanage dengan baik. Sekian, terima kasih. Masih banyak Dokter Andri terus pemaparan materinya yang sangat komprehensif tentang manajemen fasilitas keselamatan. Tentu saja mungkin kita lanjut ke sesi diskusi ya, Dok ya. Silakan Bapak Ibu, ini sudah ada yang raise hand. Mungkin saya silakan kepada yang pertama, kepada Dokter Budian dari Rumah Sakit Mutiara. Silakan kemudian untuk menyampaikan pertanyaan. Oh iya, silakan Budian. Budian, apakah monitor? Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Budian dari Rumah Sakit Mutiara. Kok suaranya nggak kedengaran? Izin, apa suara saya sudah terdengar? Iya, Jelas. iya. Sudah Bu, sudah Bu. Ya, Silakan Bu. eh, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih untuk waktu. Assalamualaikum. Terima kasih untuk pemaparannya, dokter. Saya saat ini baru mengerti bahwa ternyata ada beberapa jenis APAR. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada standar peletakan APAR mungkin berapa senti dari lantai sehingga aman buat pasien dan mudah terjangkau oleh para staf yang membutuhkan jikalau ada kasus. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan proses pengelolaan bencana poin B. Di sini menentukan integritas struktural dan non-struktural. Nah, itu modelnya seperti apa ya, Dok? Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab, Bu Dian, Bu MC. Ya, silakan, silakan, Dok. Ada Baik, pertanyaan ada. Bu Diana, ya Bu Diana, yang namanya Bu Dian ya, tambahin A jadi Diana. Ya, yang pertama Bu Dian dari Rumah Sakit Mutiara, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, APAR berapa sih letak ketinggiannya? Kita sesuaikan dengan orang Indonesia ya. Ketinggian kita kan orang Indonesia rata-rata mungkin 160, 170, 175 sekarang ya. Jadi ketinggian APAR itu adalah ketinggian untuk di mana kita mudah mengambil. Ya, memang diatur dikatakan kira-kira 120 cm. Karena kalau 120 cm kira-kira sepinggang kita gitu, Bu Dian. Ya. Namun apa perlu dipastikan juga misalnya ya itu aturannya sih. Aturannya dianggap di Indonesia 120 cm itu sudah pas lah. Ngambilnya gampang. Tapi tidak boleh sampai yang tinggi ya. Saya pernah melihat ada yang sampai tinggi sekali. Kenapa tinggi? Takut banjir katanya. Loh, kok begitu? Nggak bisa. Takut ketabrak sama bed. Ya nggak bisa. Taruhnya di sebelah mana? Jangan sampai ketinggian nanti kita ngangkat kita ketimpa. Terus kedua juga ukuran napar. Ada ukuran napar yang besarnya itu sampai setengah tubuh perawat. Waduh, nggak kuat ngangkatnya. Jadi kira-kira apar itu berapa kilo? Yang 5 kilo kah? Yang 3 kilo kah? Tergantung dari lokasi dan juga besar ruangan. Nah, terus mengenai jarak apar itu kira-kira 15 meter. Kok banyak amat sih 15 meter? Iya, kalau terjadi kebakaran begitu kita buka langsung habis itu. Jadi butuh bantuan cepat untuk kesinambungan dari memadamkan api. Itu yang pertama mengenai APAR. Eh, yang APAR cukup jelas, kemudian. Siap, dokter. Ya. Yang kedua mengenai HSI. HSI itu dikenal dengan Hospital Safety Index. Jadi ada integritas mengenai struktural, non-struktural. Nah, tadi saya katakan memang untuk HSI ini perlu ahli. Jadi perlu itu dilakukan penilaian baik gedung maupun non-gedung. Gedung apa? Struktur gedung. Struktur gedung kita lihat kolom-kolom dan sebagainya. Biasanya dilakukan kalau habis terjadi bencana. Ya. Misalnya ada gempa bumi nih, kita lihat tuh. Waduh, ada yang retak nggak ya? Itu yang struktural. Nah, yang non struktural apa yang kita lihat? Non struktural itu sifatnya adalah mengenai sistem di dalam SOP kita, ya, terus juga tim kita, terus juga alur pasien dan sebagainya. Nah, itu ada dinilai namanya HSI. Saya kurang tahu apakah di Kemkes punya data mengumpulkan tentang eh, Hospital Safety Index, jadi lebih kepada rumah sakit yang aman gitu ya. Itu ada penilaiannya. A, B, C, D, A, B, C. A itu yang dinilai baik,
B A baik itu artinya walaupun ada gempa rumah sakit itu aman. Nah, yang B itu dikatakan kalaupun ada gempa, rumah sakit itu mestinya tidak bermasalah, tetapi harus di-evaluate. Nah, kalau yang C dikatakan rumah sakitnya itu berbahaya, harus dilakukan action karena berbahaya rumah sakitnya, tidak aman. Jadi ada kriteria A, kriteria B, kriteria C. Ya, yang kalau C ini rumah sakitnya tidak aman, harus ada action untuk memperbaiki. Semuanya itu dikatakan dalam lingkupnya Hospital Safety Index. Kalau saya tidak salah, ada 151 poin yang di checklist yang kita mesti pastikan nilainya dan ada perhitungannya. Ya, mungkin nanti jika perlu dari Kementerian Kesehatan bisa selenggarakan pelatihan atau apapun juga mengenai Hospital Safety Index. Ini sangat penting untuk menunjukkan keamanan rumah sakit, ya, gedungnya terutama dan sistemnya. Demikian Bu Diana, makasih. Eh, Terima kasih dokter, terima kasih untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Andri, Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf berhubung keterbatasan waktu, mungkin kami untuk para penanya yang raise hand, mohon untuk menuliskan pertanyaannya di chat room. Nanti kami mohon juga kepada Dr. Andri mungkin untuk menjawab, karena kita akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih banyak Dr. Andri atas pemaparan materinya. Baiklah, kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Dok. Makasih, sampai bertemu. Bapak Ibu, Sukses semua. Selamat berkarya. ya, ya, ya.